wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta tolong untuk Andi selaku ketua kelas untuk memimpin jalannya doa ini. Silakan Andi, Ibu persilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Andi sudah memimpin doa dengan sangat baik. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Sambil Ibu panggil namanya, Ibu ingin kalian jawab dengan menyebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian di pagi hari ini. Misalnya seperti hadir, semangat, atau hadir bahagia. Seperti itu. Bisa ya anak-anak? Baik. Andi? Wah, mantap sekali. Harus tetap konsisten ya semangatnya sampai akhir jam pelajaran nanti. Budi? Waduh, Budi belum sarapan ya. Nah, tahan sebentar ya Budi. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, waktu istirahat nanti langsung makan. Siti? Alhamdulillah, Ibu suka sekali melihat senyum Siti di pagi hari ini. Semoga nular cerianya ke teman-teman yang lain. Iwan? Oh, Iwan tidak ada ya? Ada yang tahu Iwan kemana? Ada suratnya? Oh, sedang sakit. Baik, kita doakan semoga Iwan cepat sembuh ya anak-anak dan bisa belajar bersama kita. Oke, berarti hari ini hanya Iwan saja yang berhalangan hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian membayangkan sebuah situasi. Nah, coba kalian bayangkan beberapa tahun lagi kalian sudah lulus sekolah dan mulai bekerja di sebuah kantor atau perusahaan. Nah, dalam pekerjaan tersebut kalian tentu akan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan setiap harinya. Kalian mungkin akan menggunakan berbagai peralatan kerja seperti komputer, mesin printer, mesin fotokopi, serta berbagai peralatan kantor lainnya. Nah, selain itu kalian akan bekerja bersama rekan kerja lain dan berinteraksi dengan banyak orang dalam lingkungan kerja. Nah, dalam melakukan berbagai aktivitas pekerjaan tersebut, menurut kalian apa saja yang perlu diperhatikan agar kita dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari kecelakaan kerja? Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa bekerja di kantor itu selalu aman. Nah, namun sebenarnya dalam lingkungan kantor juga terdapat berbagai resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika kita tidak berhati-hati. Misalnya seseorang dapat terpeleset karena lantai yang licin, tersandung kabel listrik yang tidak tertata dengan rapi, atau mengalami kelelahan karena bekerja terlalu lama di depan komputer. Nah, hal-hal seperti ini terlihat sederhana, tetapi jika tidak diperhatikan dengan baik, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap pekerja untuk memahami bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Baik,
Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Dan melalui pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami keseluruhan materi tentang K3 ini. Nah, baik. Sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum K3 itu apa? Belum? Baik, kebetulan banget yang belum mengerti, kita belajar hari ini. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk melindungi para pekerja agar tetap aman dan sehat saat melakukan pekerjaannya. Nah, di dalam dunia kerja, keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Nah, setiap perusahaan itu pastinya ingin pekerjanya itu dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari berbagai risiko kecelakaan kerja. Dan jika keselamatan kerja tidak diperhatikan dengan baik, maka risiko terjadinya kecelakaan kerja akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memiliki aturan atau prosedur keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh setiap pekerjanya. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta dapat melindungi para pekerja dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi saat bekerja. Nah, setelah dari pengertian K3 tadi, selanjutnya ada tujuan penerapan K3. Nah, penerapan K3 sendiri memiliki beberapa tujuan penting di dalam dunia kerja. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja, di mana dengan adanya aturan keselamatan kerja yang jelas, pekerja dapat mengetahui apa saja yang harus diperhatikan ketika bekerja. Nah, terus tujuan yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan para pekerja, di mana lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman dapat membantu pekerja tetap sehat saat menjalankan pekerjaannya. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, di mana jika para pekerja merasa aman dan sehat, mereka dapat dengan lebih fokus dan lebih maksimal saat melakukan pekerjaannya. Selain itu, penerapan K3 juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan teratur sehingga kegiatan kerja dapat berjalan dengan lebih lancar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan penerapan dari K3 itu tadi, sekarang kita akan membahas mengapa K3 itu sangat penting di dalam dunia kerja. Nah, apa ya kok penting banget gitu. Jadi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam setiap lingkungan kerjanya. Dengan adanya penerapan K3, risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi. Selain itu, para pekerja juga dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang aman akan membuat para pekerja merasa lebih tenang saat bekerja sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun sebaliknya, jika keselamatan kerja tidak diperhatikan, maka berbagai risiko kecelakaan kerja dapat terjadi. Kecelakaan kerja tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga dapat merugikan perusahaan, di mana karena pekerjaan dapat terhambat. Oleh karena itu,
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting di dalam dunia kerja. Nah, K3 sendiri memiliki dasar hukum di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menetapkan setiap perusahaan wajib melindungi pekerjanya agar aman dan sehat. Selain itu, adanya standar operasional kantor yang harus dipatuhi, seperti penggunaan listrik, pengaturan ruang kerja, dan prosedur evakuasi. Yang artinya, menerapkan K3 itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Di dalam lingkungan kerja terdapat beberapa jenis bahaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Contohnya seperti lantai yang licin, pencahayaan yang dapat menimbulkan pencahayaan yang kurang baik, atau ruang kerja yang terlalu sempit. Bahaya yang kedua adalah bahaya listrik, di mana bahaya ini berkaitan dengan penggunaan peralatan listrik yang tidak aman. Misalnya kabel yang rusak, penggunaan stop kontak yang berlebihan, atau penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, bahaya yang ketiga adalah bahaya ergonomi. Bahaya ini terkait dengan posisi tubuh saat bekerja. Misalnya posisi duduk yang tidak benar saat menggunakan komputer dalam waktu yang lama dan dapat menyebabkan sakit pada punggung dan leher. Bahaya yang keempat adalah bahaya psikologis, di mana bahaya ini berkaitan dengan tekanan kerja atau stres yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Nah, jika tekanan kerja terlalu tinggi, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja seseorang. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis bahaya yang bisa muncul di tempat kerja seperti itu. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis bahaya di tempat kerja, selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja. Misalnya, pekerja tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan atau menggunakan peralatan kerja dengan cara yang tidak benar. Nah, faktor lainnya adalah kondisi lingkungan kerja yang kurang aman. Contohnya seperti tempat kerja yang berantakan, peralatan yang rusak, atau fasilitas yang tidak memadai. Nah, selain itu, kecelakaan kerja juga dapat terjadi karena kelelahan. Jika seseorang bekerja terlalu lama tanpa istirahat yang cukup, konsentrasi dapat menurun sehingga muncullah risiko kecelakaan yang lebih besar. Setelah mengetahui faktor penyebab kecelakaan kerja, selanjutnya ada bagaimana cara menerapkan K3 di lingkungan kantor. Nah, agar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kerapian di tempat kerja, di mana lingkungan kerja yang rapi dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, ada menggunakan peralatan kerja sesuai dengan aturan yang benar. Yang ketiga adalah memastikan bahwa peralatan listrik digunakan dengan aman dan dalam kondisi yang baik.
Nah, yang keempat adalah menjaga posisi tubuh yang baik saat bekerja, terutama ketika menggunakan layar laptop atau komputer dalam waktu yang lama. Dan yang kelima adalah mematuhi semua aturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen resiko di kantor. Nah, manajemen resiko di kantor ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi resiko seperti memeriksa kabel, mesin, ruang kerja. Tahap yang kedua adalah penilaian resiko, di mana menilai seberapa besar potensi bahaya dan dampaknya. Dan yang ketiga adalah pengendalian resiko itu seperti merapikan kabel, menggunakan apar, serta mengatur posisi meja atau komputer. Dan selanjutnya ada manfaat penerapan K3 di tempat kerja. Nah, selain untuk mencegah kecelakaan kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga memberikan berbagai manfaat bagi pekerjanya maupun untuk perusahaannya. Nah, manfaat yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan adanya penerapan K3, lingkungan kerja akan menjadi lebih aman karena setiap pekerja memahami pentingnya menjaga keselamatan selama bekerja, sehingga resiko kecelakaan kerja pun dapat dikurangi. Manfaat yang kedua adalah menjaga kesehatan pekerja. Nah, penerapan K3 juga bertujuan untuk menjaga kesehatan para pekerja itu sendiri. Nah, misalnya dengan memperhatikan posisi duduk yang benar saat bekerja di depan komputer, mengatur pencahayaan ruangan yang baik, serta memberikan waktu istirahat yang cukup. Nah, dengan kondisi kesehatan yang baik, maka para pekerja dapat bekerja dengan lebih nyaman. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan membuat pekerja merasa lebih nyaman dan fokus dalam melakukan pekerjaannya. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal. Dan manfaat yang keempat itu adalah mengurangi resiko kerugian. Dimana jika kecelakaan kerja dapat dicegah, maka perusahaan juga dapat mengurangi resiko kerugian seperti kerusakan peralatan kerja, biaya pengobatan, ataupun terhentinya aktivitas kerja. Ini ada peran pekerja dalam menerapkan K3. Nah, selain menjadi tanggung jawab dari perusahaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga membutuhkan peran aktif dari setiap pekerja. Hal ini karena setiap pekerja merupakan bagian dari lingkungan kerja yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Salah satu peran pekerja dalam menerapkan K3 adalah dengan mematuhi setiap aturan keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Misalnya menggunakan peralatan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, pekerja juga perlu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang rapi dan tertata dengan baik dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja seperti tersandung, terpeleset, atau terjatuh. Nah, peran lainnya adalah melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab jika menemukan potensi bahaya di tempat kerja.
Misalnya jika terdapat kabel listrik yang rusak, lantai yang licin, atau peralatan kerja yang tidak berfungsi dengan baik. Dengan melaporkan hal tersebut, potensi bahaya dapat segera ditangani sebelum menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pekerja juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kesadaran ini dapat ditunjukkan melalui sikap hati-hati, disiplin dalam bekerja, serta saling mengingatkan antar rekan kerja mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di area kantor. Dengan adanya kerjasama antara perusahaan dan pekerja dalam menerapkan K3, maka lingkungan kerja juga dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat bagi semua orang. Nah, selanjutnya Ibu ada kasus nih untuk membantu kalian memahami pentingnya K3 itu. Di sini Ibu akan memberi sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di lingkungan kerja. Jadi, di sebuah kantor administrasi, para karyawan setiap harinya bekerja menggunakan komputer, printer, dan berbagai peralatan kantor lainnya. Nah, suatu hari, salah satu karyawan berjalan menuju meja printer untuk mengambil dokumen yang baru saja dicetak. Namun, tanpa disadari, di lantai terdapat kabel listrik dari mesin printer yang menjuntai dan tidak dirapikan dengan baik. Ketika karyawan tersebut berjalan, kakinya tersangkut kabel tersebut sehingga ia tersandung dan terjatuh, yang mengakibatkan kejadian ini ia mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki dan harus beristirahat selama beberapa hari. Pekerjaannya pun sempat tertunda karena ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Nah, setelah kejadian tersebut, pihak kantor mulai menyadari bahwa lingkungan kerja yang terlihat sederhana sekalipun tetap memiliki potensi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, kantor tersebut kemudian mulai menerapkan beberapa aturan K3 seperti merapikan kabel peralatan kantor, menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, serta mengingatkan para karyawan untuk selalu berhati-hati saat menggunakan peralatan kerja. Nah, dari contoh kasus ini, kita bisa melihat bahwa kecelakaan kerja tidak selalu terjadi di tempat kerja yang berbahaya, seperti pabrik atau proyek konstruksi. Bahkan di lingkungan kantor sekalipun, kecelakaan dapat terjadi jika kita tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting agar lingkungan kerja tetap aman, nyaman, dan sehat bagi semua orang. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dan pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Sekarang, Ibu ingin mendengar pendapat dari kalian. Menurut kalian, mengapa penerapan K3 itu sangat penting dilakukan di tempat kerja? Apakah hanya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja saja, atau ada alasan lain? Nah, baik, coba kita dengarkan pendapat dari salah satu teman kalian. Mungkin Andi, menurut kamu bagaimana? Baik, terima kasih Andi atas pendapatnya. Jadi menurut pendapat Andi, K3 itu sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan para pekerja. Nah, dengan adanya penerapan K3 yang baik ini, resiko terjadinya cedera atau bahaya di tempat kerja dapat dikurangi. Nah, pendapat Andi ini sangat tepat
Karena penerapan ketiga memang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja agar tetap aman dan sehat saat melakukan pekerjaannya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada yang lain nih, apakah ada yang memiliki pendapat tambahan? Ya, silakan Siti. Baik, terima kasih Siti atas pendapat kamu. Nah, jadi menurut Siti, selain melindungi pekerja, penerapan K3 itu juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan produktif. Nah, pendapat Siti ini juga benar ya teman-teman, dimana jika lingkungan kerja aman dan sehat, maka para pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus sehingga hasil kerja pun menjadi lebih baik. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu pertanyaan lagi untuk kalian. Judulnya, menurut kalian apa saja contoh penerapan ketiga yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja khususnya di kantor? Silakan dipikirkan sebentar. Siapa? Baik, boleh beri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, beberapa contoh penerapan K3 di kantor misalnya adalah menjaga kerapian ruang kerja agar tidak terjadi kecelakaan seperti tersandung atau terpeleset, menggunakan peralatan kantor sesuai dengan prosedur yang benar, memperhatikan posisi duduk saat bekerja agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, serta mematuhi aturan keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Nah, dengan menerapkan hal-hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan sehat bagi semua. Baiklah, dari pembahasan yang sudah kita lakukan hari ini, kita dapat memahami bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Nah, K3 tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, tetapi juga untuk menjaga kesehatan para pekerja agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Nah, kita juga telah melihat bahwa penerapan K3 itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti menjaga kerapian, menggunakan peralatan kantor dengan benar, serta mematuhi aturan keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja di masa depan, kalian perlu memahami atau memiliki kesadaran untuk selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun kalian bekerja. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingin bertanya atau ada bagian materi yang belum dipahami? Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu harap materi yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kalian tentang pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipan